Selamat datang di warung kecil ini yang nggak jual kopi 50.000, tapi masih jual akal sehat. Karena di luar sana, orang baru viral seminggu udah punya rumah 10 miliar. Tapi bohong. Bisnis? Katanya skincare. Pabrik? Nggak tahu. Pajak? Nggak pernah disebut. Tapi lo pernah lihat nggak itu skincare dijual di mana? Produknya udah BPOM apa belum? Apa jangan-jangan cuma produk murah dari Cina yang dikemas ulang, make kemasan bombastis, terus jual mahal pakai gimmick? Coba lo pikir deh, harga bahan bakunya paling 5 ribuan, kemasannya 2.000, terus dijual 300.000. Tapi yang beli rame. Kenapa? Karena yang jual bawa Ferrari, endorse sama artis, dan testimoni yang katanya bisa mencerahkan nasib dalam 7 hari. Ini bukan skincare bro, ini scam care. Dirawat bukan biar glowing, tapi biar makin percaya sama mimpi palsu. Zaman dulu, orang jualan pakai kualitas. Sekarang, jualan pakai ilusi. Lo gak butuh produk bagus, lo cuma butuh lighting bagus, make up tebel, terus bilang, aku pakai ini loh. Padahal yang dipakai beneran bukan itu. Yang dipakai adalah rasa percaya masyarakat yang udah lapar sama keajaiban instan. Dan itu komoditas paling laris sekarang. Sekarang hidup makin susah bro. PHK di mana-mana, harga barang naik, inflasi gila-gilaan, dan yang paling absurd, Semua mau dipajakin. Dari gaji, bensin, sampai warung kopi kalau bisa juga dipajak. Nah, di tengah-tengah masyarakat yang udah hopeless kayak gini, datanglah influencer-influencer palsu itu. Mereka bukan nawarin solusi, tapi jualan mimpi palsu. Gue kaya dari skincare, lo juga bisa. Gue cuan dari kripto, sini ikut kelas gue. Padahal, yang bikin dia kaya bukan produknya, tapi penjualan narasi ke orang-orang yang lagi nyari harapan dengan panik. Mereka jual cara cepat kaya ke orang miskin sambil hidup mewah dari uang orang yang percaya. Lo pernah mikir gak kenapa influencer suka pamer? Mobil, tas, villa, jet pribadi, padahal kadang followersnya baru 10.000, tapi gaya hidupnya udah kayak anak sultan. Itu bukan sekedar pamer bro, itu strategi. Di psikologi namanya signaling. Mereka ngasih sinyal kalau mereka berhasil, biar lu mikir, wah dia keren, gue harus ikut cara dia. Otak kita gampang ketipu sama yang kelihatan sukses. Kita percaya sama orang yang naik Mercy daripada orang yang naik angkot, walaupun isinya bisa jadi penipuan semua. Terus kenapa yang paling sering ketipu justru orang miskin? Karena yang miskin itu paling butuh harapan. Dan harapan itu dijual sama influencer ini lewat kata-kata manis. Mau kaya, ikut kelas gue. Mau cuan, jadi reseller gue. Padahal sebenarnya mereka bukan ngajarin lo kaya, tapi ngajarin lo jadi target mereka. Mereka main di psikologi lo yang lagi capek, lagi takut nggak sukses, terus ditawarin solusi instan yang katanya udah terbukti. Ini bukan soal lu malas atau gampang dibodohi, tapi karena sistemnya emang dirancang buat narik orang yang lagi jatuh. Influencer flexing itu bukan sekedar gaya, tapi alat manipulasi. Jadi mulai sekarang bro, kalau lu lihat orang flexing dan ngajak lu ikut sukses bareng, tanya dulu ke diri lu sendiri. Dia ngajarin gue atau dia lagi ngiklanin mimpi buat dijual? Kalau lu masih percaya orang-orang fake kayak gitu, fix lu masih hidup di alam mimpi. Mimpi yang diem-diem nyedot waktu lo, fokus lo, dan energi lo, sampai akhirnya lo sadar, lo gak pernah jalan kemana-mana. Tapi nggak semua artis atau influencer kayak gitu ya bro. Masih banyak juga yang beneran jualan produk bagus, yang nggak maksa lo jadi reseller, nggak ngajarin ngutang buat beli mimpi. Ada yang beneran ngasih edukasi gratis lewat kontennya. Deddy Corbuzier yang ngajak ngobrol orang dari berbagai sisi. Jerome Pauline yang ngajak anak muda belajar matematika sambil ketawa. Contoh yang paling mantap, Bu Nur Hayati Subakat, pendiri brand Wardah, yang sekarang jadi raksasa kosmetik halal di Indonesia. Wardah berdiri sejak 1995 dan butuh lebih dari 20 tahun buat bisa jadi top brand yang dikenal masyarakat luas. Beliau mulai dari nol,
Dari sebuah usaha rumahan yang sempat bangkrut di tahun 1985, terus bangkit dan akhirnya jadi pemimpin PT Paragon Technology and Innovation yang sekarang punya merek-merek besar, Wardah, Makeover, Emina, Kaf. Tapi coba lo lihat media sosial beliau. Ada nggak tuh flexing tas branded, jet pribadi, atau pamer skincare tiap 3 jam sekali? Gak ada bro. Yang ada justru wajah penuh ketenangan, kesederhanaan dari seseorang yang beneran kaya. Bukan karena gimmick, tapi karena kerja keras dan keberkahan. Mereka ini bukan ngajak lo jadi downline, tapi ngajak lo naik level wawasan. Dan itu bro, baru influencer yang pantas ditiru. Dan menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM, sama riset dari Harvard Business School, rata-rata usaha butuh waktu 7-10 tahun buat bisa stabil dan dikenal. Bahkan, dari 100 usaha kecil yang buka tahun ini, 60-nya tutup di 3 tahun pertama. Sisanya berjuang keras di 5 tahun berikutnya. Artinya, gak ada tuh yang buka bisnis skincare sekarang, terus besok bisa beli Ferrari. Kecuali bisnisnya bukan skincare, tapi scamcare. Solusinya? Lu bangun dan balik ke kehidupan nyata. Fokusin energi lu ke hal-hal kecil yang bisa lu kontrol. Bisa lu mulai dari belajar skill yang beneran ada nilainya. Desain, nulis, dagang kecil-kecilan, nonton pakai otak, bahkan bantu usaha orang juga nggak hina, asal jujur. Soalnya bro, jalan keluar dari kemiskinan bukan ikut kelas motivasi, tapi bangun pagi, belajar hal baru, dan pelan-pelan nambah daya tahan hidup. Influencer bisa aja jual mimpi, tapi yang beneran bikin hidup lo berubah, itu disiplin, kerja keras, dan gak gampang kepancing gimmick. Dan kalau lo ngerasa konten ini nyadarin lo bisa banget subscribe dan sebarin ke teman-teman lo yang masih tidur nyenyak di kasur ilusi padahal dunia nyatanya udah kebakaran. Biar kita gak cuma bangun sendiri, tapi bangunin yang lain juga. Karena sadar bareng-bareng, itu jauh lebih keren daripada flex bareng-bareng di skema Ponzi.